Hai, saya Revani Dosaka. Halo, saya Salwa Aurelia. Perkenalkan, nama saya Lorenzo Nadia Putri. Yang pertama, baterai. Kedua, lampu dan paku. Selanjutnya isolasi dan papan. Terakhir, kabel. Alkohol, Larutan pupuk urea. air danau, air sabun, dan air hujan. Air gula. Air garam. Dan air lemon. Asam cuka. Dan air sumur. Yang pertama, gabungkan kedua paku menjadi satu dengan menggunakan isolasi. Arah sini. Gabungkan kedua baterai hingga bentuk seperti ini. Lalu, taruh baterai di papan. Lalu, rekatkan kabel pada lampu. Seperti ini. Seperti ini. Dan pasangkan juga di bagian sisi kanannya. Maka akan menjadi seperti ini. Lalu, ambil kabel satu lagi dan tempelkan pada sisi sebelah kanan positif pada baterai. Tempel menggunakan isolasi. Selanjutnya, di ujung kabel yang tidak diikatkan, ambil paku lalu lilitkan paku. Lalu, tempelkan juga kabel yang terhubung dengan lampu pada sumbu negatif pada baterai menggunakan isolasi. Selanjutnya, pada bagian ujung kabel, rekatkan juga pada paku. Seperti ini. Maka, akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuktikan apakah lampu hidup atau tidak dengan menyambungkan dua paku. Hidup. Yang pertama, kita akan menguji coba pada air hujan. Kita taruh air hujan di atas papan, lalu ambil kedua paku dan celupkan. Terbukti bahwa lampu tidak hidup dan tidak ada gelembung. Bilas paku dengan air bersih. Kemudian, lap menggunakan tisu. Uji coba selanjutnya pada air sabun. Terdapat gelembung-gelembung tetapi tidak banyak dan lampu tidak hidup. Selanjutnya, air danau. Tidak terdapat gelembung dan juga lampu tidak hidup.
Pada percobaan pertama, yaitu pada air hujan, didapatkan hasil bahwa lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Hal tersebut dapat terjadi karena air hujan tergolong ke dalam elektrolit yang lemah. Di dalam elektrolit yang lemah, ion-ion tidak bisa bergerak dengan bebas. Karena itu, didapatkan hasil air hujan tidak dapat menghantarkan arus listrik dan menghidupkan lampu, serta tidak dapat menimbulkan gelembung gas. Percobaan yang kedua, percobaan pada air sabun. Didapatkan hasil bahwa lampu tidak menyala dan terdapat gelembung gas. Ternyata, air sabun tergolong ke dalam elektrolit kuat. Ketika di dalam air sabun bersifat basah. Basa kuat atau NaOH bersifat elektrolit kuat yang dapat terionisasi dengan sempurna, sehingga dapat menghantarkan arus listrik dan dapat menimbulkan gelembung gas. Tetapi, pada saat percobaan yang kami lakukan, sabun yang kami gunakan memiliki basa yang lemah, sehingga tidak bisa menghidupkan lampu, tetapi menimbulkan gelembung-gelembung gas. Percobaan yang ketiga, yaitu pada air danau. Air danau tergolong ke dalam elektrolit yang lemah, sehingga tidak bisa menghidupkan lampu atau menghantarkan listrik, dan juga tidak menimbulkan gas-gas gelembung. Selanjutnya, alkohol. Tidak itu. Tidak. Tidak sih. Selanjutnya, pupuk urea. Dia mengganggu ya. Tidak semua. Saat dicoba dengan larutan alkohol, lampu juga tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung gas atau elektroda di dalam larutan. Hal ini disebabkan karena larutan alkohol termasuk larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit tidak mampu menghantarkan arus listrik dikarenakan tidak adanya ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan. Ikatan yang dimiliki oleh larutan non-elektrolit adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi karena adanya penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi, saat berada di dalam larutan, senyawa kovalen tidak mengalami ionisasi, sehingga tidak adanya ion-ion yang menghantarkan arus listrik. Saat dicoba dengan larutan pupuk urea, lampu tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung gas di dalam larutannya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa larutan pupuk urea juga termasuk larutan non-elektrolit. Selanjutnya, asam cuka. Tidak terdapat gelembung gas dan lampu tidak hidup. Selanjutnya, air sumur. Tidak terdapat gelembung gas dan lampu tidak hidup. Bisa kita lihat pada percobaan air sumur, lampu tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung gas. Jadi, air sumur termasuk ke dalam larutan non-elektrolit karena tidak menghasilkan ion-ion bebas dalam larutan. Pada percobaan asam cuka, lampu juga tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung gas. Jadi, asam cuka juga termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Kita akan menggunakan larutan garam. Lampu menyala dan mengeluarkan gelembung gas. Setelah itu, bilas menggunakan air bersih. Kemudian kita akan mencobakannya dengan larutan gula. Lampu tidak menyala dan tidak mengeluarkan gelembung gas. Dan terakhir kita menggunakan larutan air lemon.
lampu tidak menyala tetapi mengeluarkan sedikit gelembung gas. Baik, dari hasil percobaan tadi dapat kita lihat bahwa lampu hidup dan air garam mengeluarkan gas gelembung. Air garam termasuk dalam aliran elektrolit. Kenapa bisa disebut aliran elektrolit? Karena garam memiliki ion-ion yang bergerak bebas. Baik, pada percobaan kedua yaitu air gula, dapat kita lihat bahwa lampu tidak menyala dan air gula tidak mengeluarkan gas gelembung. Air gula termasuk dalam aliran non-elektrolit. Kenapa bisa seperti itu? Karena air gula tidak memiliki ion-ion yang bergerak bebas. Selanjutnya adalah percobaan ketiga, yaitu air lemon. Dari hasil percobaan kami, lampu tidak menyala tetapi menghasilkan sedikit gas gelembung. Maka air lemon termasuk dalam golongan elektrolit lemah. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan yang telah kita lakukan adalah yang pertama, terdapat larutan yang dapat menghantarkan listrik yang disebut dengan larutan elektrolit. Salah satunya adalah larutan garam yang berdampak bisa menghidupi lampu. Itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan aliran listrik disebut dengan larutan non-elektrolit. Contohnya adalah air hujan. Semangat, Desti! Best friend forever. Best friend forever. 무거운 저런 우린 들지 않을래. 가벼운 미소로 계속 물들이게.